A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal Sabtu 4 April 2026. Saya ingin bercerita dengan tema sebaik-baik amal adalah sholat. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad 282, Ad-Dirimi 168, Ibnu Hibban nomor 1304. Sesungguhnya amal pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Terus ini ada sahabat, mintalah kepadaku, maka aku berkata, aku hanya minta agar aku menjadi teman dekatmu di surga. Terus Nabi Muhammad SAW menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud, maksudnya memperbanyak sholat. Ini tentang waliullah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi sholat yang wajib, kemudian sholat yang sunnah, sehingga Allah mencintai dirinya. Sebaik-baik sholat kalian adalah yang kalian lakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, sebaik-baik sholat untuk perempuan adalah di rumah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Dalam surat Toha ayat 14, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi maksud saya, kalau zikir secara lisan itu kan ada, apabila ada kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, kalau nggak bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa dengan hatimu, itulah selama lemah iman. Kalau zikir itu yang paling utama adalah sholat. Jadi sebaik-baik amal kalian adalah sholat, kan gitu. Nah, jadi sebaik-baik zikir adalah sholat. Tapi minimalnya itu adalah lisan. Jadi berzikir itu minimalnya dengan lisan. Lah zikir apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah ini kan gini. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, dengan hatinya. Itulah merupakan selemah-lemah iman. Ini dalam surat At-Taghabun ayat 12. Sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan risalah dengan terang. Wajib itu ini kan. Nah terus begini, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka kecuali dengan haknya. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Nah terus ini ada dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, dicintai
kepadaku dari duniamu 3 hal, yaitu wangi-wangian, wanita, dan dijadikan penenang hatiku dalam sholat. Itu. Nah, terus kan gini. Kan ada hadis yang menyatakan orang yang ikhlas, jadi orang yang paling bahagia menerima syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas hatinya atau jiwanya, dari jiwa. Lah, ada hadis lagi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah maka diharamkan masuk neraka. Kan ada hadisnya, wahai manusia, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Dengan cara apa? Sholat mengharap wajah Allah. Itu sebaik-baik amal perbuatan. Nah, kalau nggak bisa dengan apa? Tapi itu yang harus wajibnya seperti itu. Jagalah dengan sholat mengharap wajah Allah. Syukur-syukur kalau nggak bisa ini. Sholat dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ibaratnya apabila diperintahkan itu karena Allah, bukan karena ingin dunia. Kan kadang-kadang kita itu karena susah pengen Allah itu membantu kita. Aku tak sholat, uripku gampang. Apa? Karena terhimpit ekonomi, aku tak sholat, rezekiku lancar. Aku tak sholat, anakku soleh. Itu ada embel-embelnya itu. Jadi banyak lillahi ta'ala, aku sholat karena Allah, bukan karena pengen sugih, pengen anaknya soleh, pengen masalahnya selesai. Itu bukan ikhlas. Itu ada embel-embelnya. Jadi aku sholat karena Allah, titik. Tidak ada biar dipuji orang, biar apa, itu tidak ada. Itu namanya tidak ikhlas. Lah mengharap wajah Allah bagaimana? Kadang-kadang kan gini. Kadang kalau riya itu kan kita melakukan ibadah pengen dipuji-puji orang. Namanya dipuji-puji itu kan orang itu berbicara, lihat, oh si fulan mungkin aku mau diomongi si fulan apik ya tiba sholatku. Enggak begitu. Jadi mengharap wajah Allah itu biar kita bisa melihat Allah di akhirat kelak. Itulah. Seperti itu kiranya yang bisa Kafid Fatuni sampaikan. Kurang lebihnya Kafid Fatuni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.